Kelas 4 tema 2 subtema 2 pembelajaran 1 selalu berhemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan memasuki subtema yang kedua, pembelajaran ke-1, masih seputar sumber energi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, untuk sekarang ini kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Ayo berdiskusi. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Tulislah barang-barangmu yang membutuhkan energi listrik. Seberapa sering kamu menggunakannya? Diskusikanlah dengan temanmu. Ayo berkreasi. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, ternyata kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Nah, kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Bacalah petunjuk berikut dengan seksama, kemudian praktekkan. Cara membuat kipas kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Boleh dari kertas kado atau majalah bekas. Kemudian berikutnya, ambil lem kertas. Berikutnya, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Berikutnya, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Kemudian, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Dan lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Yang terakhir, kipasnya siap dipakai. Bandingkan kipasmu dengan kipas temanmu. Apakah ada yang berbeda? Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Ayo menulis. Nah, sekarang tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Diskusikan hasilnya dengan teman di sebelahmu. Yang pertama, kegiatan menjemur ikan. Energi yang digunakan adalah cahaya matahari. Perubahan energinya dari energi cahaya menjadi energi panas. Kemudian gambar kedua, kegiatannya adalah menyetrika. Energi yang digunakan energi listrik. Perubahan energinya energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, kegiatannya adalah bermain layang-layang. Energi yang digunakan energi angin. Perubahan energinya angin menjadi gerak. Kemudian kegiatan yang keempat adalah membakar ikan. Energi yang digunakan energi kimia. Perubahan energinya dari energi kimia menjadi panas. Contoh yang kelima, kegiatannya adalah kereta uap. Energi yang digunakan energi kimia. Perubahan energinya dari kimia menjadi gerak. Contoh yang keenam, kegiatannya adalah kincir angin. Energi yang digunakan pasti energi gerak. Perubahan energinya dari energi gerak menjadi energi listrik. Dan yang terakhir contohnya adalah kegiatan bermain gitar.
energi yang digunakan adalah energi gerak. Perubahan energinya dari energi gerak menjadi bunyi. Nah, kamu telah mengetahui hal berkaitan dengan energi, sumber energi, serta perubahannya. Sekarang, lakukan percobaan tentang perubahan energi. Bacalah petunjuk berikut dengan seksama. Diskusikan langkah-langkahnya dengan temanmu. Ayo mencoba percobaan perubahan energi. Inilah langkah kegiatannya. Yang pertama, ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. Yang kedua, guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Yang ketiga, lubangi salah satu ujung kertas. Kemudian, ikat dengan benang, panjang benang sekitar 50 cm saja. Berikutnya, ikatkan ujung yang lain pada pensil. Kemudian, nyalakanlah lilin, letakkan kertas spiral di atas api. Tetapi, jaga jarak supaya kertasnya tidak terbakar. Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin yang menyala? Dan jawabannya adalah kertas spiral akan berputar. Kemudian, ubah jarak kertas spiral menjauh atau mendekat ke api. Dan apa yang terjadi? Tuliskan pada kolom berikut. Ternyata, jika menjauh, putaran kertas spiral akan melambat. Nah, itulah tulisan hasil percobaanmu pada tempat yang telah disediakan. Baik, berikutnya kita masuk ke laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya percobaan perubahan energi. Tujuan percobaan mengetahui perubahan energi. Alat-alat percobaannya ada selembar kertas, gunting, benang, lilin, dan pemantik api. Langkah kerjanya yang pertama adalah ambil selembar kertas, kemudian guntinglah, lubangi kertasnya, kemudian ikat dengan benang, ikatkan ke pensil, dan yang terakhir nyalakan lilin. Dan hasil percobaannya kertas spiral berputar. Jadi kesimpulannya, energi panas dapat berubah menjadi energi gerak. Ketika melakukan percobaan, kadang berhasil, kadang gagal. Bagaimana dengan percobaanmu kali ini? Apakah kamu berhasil? Tuliskanlah perasaanmu. Dan alhamdulillah, percobaan saya berhasil dan saya senang mendapat ilmu baru. Ayo membaca. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Nah, anak-anak, tahukah kamu, ternyata Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Ada temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkih yang merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami.
Nah, sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Bersama temanmu, temukanlah sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Sumber daya alam yang kalian diskusikan adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada kolom, kemudian ada isiannya. Sumber daya alam contohnya kunyit. Pemanfaatannya untuk bumbu, untuk pewarna nasi kuning, dan juga sebagai bahan baku pembuatan jamu. Kemudian tempat dipasarkannya bisa di pasar atau supermarket. Kemudian contoh berikutnya, nah contoh yang paling sederhana adalah jahe. Pemanfaatannya yang paling sering dipakai untuk bumbu masak. Tempat dipasarkannya tentu saja banyak di pasar dan juga di supermarket. Sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya. Sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi. Oke, bagian berikutnya adalah ayo renungkan. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang pembelajaran hari ini? Hal baik apa yang dapat kamu pelajari hari ini? Kemudian hal apa yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut? Silakan direnungkan. Nah, bagian yang ini adalah kerjasama dengan orang tua. Lengkapilah tabel tentang aturan hemat energi di rumah. Berikan tanda checklist atau centang apabila kamu melakukan kegiatannya. Di situ ada kegiatan yang pertama matikan lampu, kemudian yang kedua matikan keran, dan yang ketiga matikan TV. Kemudian ada urutan harinya, tinggal kalian isi dengan checklist. Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih dan sampai jumpa.